Tuhan hadir di tempat ini. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Segala pujian bagi nama-Mu. Kami mau bawa setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan kemenangan terjadi di sini. Kami yakin hadir, Tuhan hadir di tempat ini. Dalam kudus kami
dengan hormat Kanesya boleh menyerahkan. Haleluya, Tuhan Bapa yang baik, kami ucap syukur, terima kasih perkenanan-Mu dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai pada pagi hari itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu ada di dalam gereja ini Tuhan, di rumah-Mu yang kudus ini. Kami datang untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami minta Engkau hadir di tengah-tengah kami, di hati, di pikiran kami, menguasai seluruh hidup kami Tuhan, menguasai seluruh lingkungan gereja ini Tuhan, sehingga ketika kami memuliakan Tuhan, kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami yang datang dengan sakit penyakit kami yang datang dengan setiap pergumulan kami percaya ketika kami pulang dari tempat ini, kami mengalami kemerdekaan yang berasal daripada Tuhan. Kami mengalami kemenangan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami. Urapi setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian pada pagi hari ini, dari WS hingga pemain musik, bahkan hamba-Mu yang akan nanti menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi dengan kuasa yang berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami membuka ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Shalom. Oh, semakin banyak jemaat Tuhan. Kita mau perkenalan hari ini, amin. Saya punya tantangan yang mau berkemenangan pada saat pagi hari ini. Haleluya. Hatiku percaya, walaupun dunia tidak baik pada saat hari ini, tapi kita percaya Tuhan dan selalu setia. Amin. Kita percaya bahwa kita ada pada saat pagi hari ini semua karena kebaikan Tuhan, amin. Walaupun di luar sana banyak virus-virus,
Tapi kita boleh Tuhan kasih kesehatan semua karena kebaikan Tuhan. Ku hidup karena percaya. Karena Engkau yang berjanji setia Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami percaya hidup kami ada dalam genggaman tangan Tuhan. Kami tidak perlu takut karena Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar, lebih besar dari masalah kami, lebih besar dari segala sakit penyakit kami. Naikkan pujian ini. Ku hidup karena percaya. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesatan seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Dengan pujian ini sekali lagi, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesatan seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersamakan percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersamakan percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, amin, kemenangan dari-Mu. Iman kami bersepakat Tuhan untuk menerima kemenangan demi kemenangan. Mari dengan pujian ini dari awal. Ku hidup karena percaya. Saya untuk bangkit berdiri. Kita akan belajar pujian ini. Dengan iman kita menyatakan, ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia.
Kami percaya Tuhan bahwa kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang besar, melebihi dari segala masalah yang kami hadapi. Dan kami percaya Engkau sanggup Tuhan melakukannya di dalam kehidupan kami, menggenapinya di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami yang memiliki masalah Tuhan buka jalan keluar. Kami yang sakit penyakit Tuhan Engkau sembuhkan ya Bapa. Dan kami yang punya beban yang berat Tuhan berikan kami kelegaan. Seperti janji firman-Mu, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapa, inilah kami umat-Mu Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Bahkan pujian penyembahan yang kami sudah aturkan kepadamu, kami sembahkan kepadamu Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu Tuhan. Biarlah ini menjadi berkat bagi setiap kami dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus pimpin kami, tuntun kami Tuhan, sehingga kami bisa mengerti akan kebenaran-Mu dan kami bisa lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, sembunyikan hamba-Mu di balik salib kemuliaan-Mu, dan biarlah Tuhan Engkau mengurapi kami pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Yang diberkati katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, tanpa terasa kita akan mengakhiri bulan Juni. Masuk lagi di bulan Juli. Sudah 6 bulan akan kita lalui. Sudah kita lalui bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, masa corona hampir 3 bulan. Tapi kita melihat Tuhan yang besar, amin. Sampai hari ini kita boleh ada amin. Amin saudara. Amin. Bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Adakah yang 3 bulan ini kelaparan saudara? Ada? Tidak ya. Bahkan berkelimpahan, betul? Sembako tak kunjung berhenti. Amin. Mari beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini adalah keluarga yang rukun. Kita ambil di dalam Maliaki pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16. Maliaki pasal 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Tuhan memarahi Israel karena kawin campur dan perceraian. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem, sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, dan kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, keluarga yang rukun adalah keluarga yang bersatu dan melahirkan keturunan ilahi. Amin. Saudara rindu bahwa keturunan-keturunan saudara adalah keturunan ilahi.
Setiap orang yang sudah berumah tangga pasti memiliki harapan rumah tangganya yang dibangunnya kokoh, langgeng, dan bahagia. Untuk mewujudkan itu, hal utama yang harus diperhatikan adalah kekuatan fondasinya. Sebab fondasi menentukan kekokohan suatu bangunan ketika menghadapi goncangan dan badai. Di dalam setiap pernikahan pasti ada namanya selisih paham, betul? Bukanlah sesuatu yang indah yang kita lihat pada waktu kita menikah pertama kali. Anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu engkau ingin menikah, jangan lihat yang hanya di hari-hanya saja. Tetapi lihatlah ke depan, apakah engkau sanggup bertahan dengan orang yang engkau cintai seumur hidupmu. Karena di dalam Tuhan tidak ada perceraian. Anak-anak muda mungkin mengatakan begini, aduh kok saya tidak menikah ya. Enak kali ya kalau udah menikah, apalagi sebar undangan, dihiasi pakai baju Barbie princess. Saudara, betul. Tetapi ada yang harus kita perjuangkan dalam pernikahan, yaitu melahirkan keturunan ilahi. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam suka duka dalam pernikahan ada kerikil-kerikil yang tajam, ada semak-semak onak duri yang harus kita lewati. Tetapi tadi pujian kita mengatakan, aku tidak akan menyerah. Amin, saudara. Dengan situasi yang kita hadapi di dalam rumah tangga kita tidak akan menyerah dan kita akan tetap setia. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam pernikahan kita tidak hanya berjanji kepada pasangan kita dan kepada jemaat yang hadir waktu kita menikah, tetapi kita berjanji di hadapan Tuhan bahwa kita akan setia baik suka maupun duka. Apapun yang kita alami di dalam rumah tangga kita tetap akan setia dan tidak akan pernah menyerah. Itulah keluarga yang rukun. Amin, saudara. Keluarga yang rukun bukan hanya waktu semuanya berjalan dengan lancar, tetapi keluarga yang rukun adalah bagaimana dia bisa mengatasi persoalan demi persoalan yang terjadi di dalam rumah tangga dengan penuh kasih mesra dari Tuhan. Karena tidak mungkin satu rumah tangga tidak mengalami namanya perselisihan, karena dua pribadi yang berbeda yang disatukan. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, keluarga yang rukun adalah keluarga yang bisa mengatasi setiap persoalan demi persoalan yang terjadi di dalam rumah tangga. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, fondasi yang kuat bagi kehidupan rumah tangga atau keluarga adalah takut akan Tuhan. Tidak lain dari itu, saudara. Bukan terletak kepada harta, bukan terletak kepada fisik, karena itu semua semu dan sementara. Kalau ada anak-anak muda berkata begini, oh saya akan bahagia, saya akan rukun bersama dengan dia karena hartanya begitu banyak. Saudara dikasih oleh Tuhan, kadangkala di tengah perjalanan harta bisa habis, bukan? Jangan berpikir bahwa oh dialah pria yang paling ganteng. Tidak ada yang pria yang lebih ganteng di Ranca Bungur. Dan keluarga saya pasti rukun dan harmonis karena suami saya adalah orang yang paling ganteng, putih, bersih. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan, apakah di masa-masa tua fisik bisa berubah? Bukan. Tetapi pada waktu kita mencari orang
yang takut akan Tuhan, maka rumah tangga saudara akan rukun karena ada kasih Tuhan di situ. Karena setiap persoalan yang terjadi ada kasih yang mengikat. Saudara dikasih oleh Tuhan, harta tidak menjadi jaminan saudara rukun di dalam rumah tangga saudara. Fisik tidak menjamin bahwa saudara akan rukun, tetapi orang yang takut akan Tuhan itu jaminan saudara pasti hidup saudara rukun. Amin. Karena pada waktu dia melakukan sesuatu, jika dia takut akan Tuhan, dia akan kembali kepada jalan yang benar. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, takut akan Tuhan berarti hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jika kita sudah membangun fondasi keluarga dengan hati takut akan Tuhan, maka berkat akan dicurahkan dalam kehidupan keluarga kita. Takut akan Tuhan adalah kehidupan yang senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, menjauhkan diri dan membenci dosa, melakukan kebenaran firman Tuhan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Rumah tangga itu adalah praktek kehidupan sehari-hari, saudara. Pada waktu saudara menjalani kehidupan berumah tangga, itulah praktek hidup saudara selama saudara ada di dalam dunia ini. Karena hukum-hukum pernikahan itu sudah ada di dalam firman Tuhan, dan itu harus kita jalankan sebagai anak Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, maka kita akan mempraktekkan kasih, mempraktekkan firman yang ada di dalam Alkitab yang kita imani dan kita pelajari. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana supaya keluarga kita rukun dan takut akan Tuhan dalam rumah tangga? Sekali lagi saya katakan bahwa dalam rumah tangga pasti ada yang namanya ego, pasti ada namanya konflik. Tapi bagaimana supaya keluarga kita tetap rukun dan takut akan Tuhan di dalam rumah tangga kita? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus setia. Setia adalah sifat dari Allah. Kesetiaan yang digunakan dalam Alkitab yang berarti katanya aman, loyal, penuh dengan iman. Setia dalam bahasa Inggris itu dipakai kata trustworthy, atau yang dikatakan dengan artinya layak dipercaya. Arti lainnya adalah believe, faithful, sure, true. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus menjadi orang yang setia. Artinya apa? Layak dipercaya. Di dalam pernikahan, dalam rumah tangga, kita layak dipercaya oleh pasangan kita. Hiduplah dalam keluarga sebagai orang yang setia seumur hidup. Tidak setia hanya pada waktu pertama menikah, tetapi setia seumur hidup. Wahyu pasal 2 ayat yang 10. Mari kita akan buka Alkitab kita. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan setia sampai mati. Kepada Tuhan pasti, tetapi kepada pasangan kita, apakah kita tetap setia seumur hidup kita?
Kesetiaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berpegang teguh pada janji. Yang sudah menikah puluhan tahun, hari ini coba ingat janji saudara waktu saudara menikah. Yang sudah menikah mungkin 30 tahun yang lalu, mungkin saudara mulai lupa bahwa orang yang sedang ada di samping saudara, saudara sedang berjuang untuk mendapatkan dia, betul? Atau orang yang ada di sebelah saudara adalah orang yang dulu diberikan oleh orang tua kita, dan saudara berjanji kepada orang tua, ya saya mau. Saudara dikasih oleh Tuhan, coba ingat janji saudara. Berpegang teguh pada janji dalam pernikahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya berpegang teguh pada janji, berpegang teguh pada pendirian, patuh, taat, saudara. Itu yang namanya kesetiaan. Patuh, taat. Dalam perjanjian baru, kata setia memiliki 3 makna, saudara. Yang pertama itu dapat dipercaya. Sekali lagi, dapat dipercaya. Waktu saya mempersiapkan ini, saudara, saya bilang, Tuhan, ternyata setia itu bukan hanya ya hadir di sebelah saya, ada di samping saya. Ternyata setia itu dapat dipercaya, saudara. Hari ini coba cek diri kita, apakah kita dapat dipercaya? Layak untuk dipercayai oleh pasangan kita, oleh keluarga kita. Dalam perjanjian baru, kata setia memiliki 3 makna, yaitu dapat dipercaya, taat menjalankan perintah, dan orang yang dipercaya. Kesetiaan itu susah untuk dilakukan dan didapatkan. Bahkan sejak zaman dahulu, kesetiaan itu bukanlah hal yang gampang dilakukan dan didapat. Kita bisa lihat di dalam Mazmur pasal 12 ayat yang kedua. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir manis dan hati yang bercabang. Di dalam Amsal 20 ayat 6, banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia, siapakah yang akan menemukannya? Saudara dikasih oleh Tuhan, setia itu sulit, saudara. Tetapi bila itu ditemukan di dalam kita, kesetiaan itu susah untuk dilakukan dan didapatkan. Bahkan sejak zaman dahulu, kesetiaan itu bukanlah hal yang gampang dilakukan dan didapatkan. Setia bukan hanya hadir, ada, berdampingan, bersama, atau selalu ada di dekat kita, di sebelah kita malahan. Tetapi setia itu adalah dapat dipercaya dan tidak menyembunyikan sesuatu atau apapun, tetapi terbuka dan transparan. Itu setia, saudara. Pikiran saya, orang yang setia adalah orang yang selalu ada, yang selalu bersama-sama. Kenapa, saudara? Kita akan lihat kan? Keluarga, suami, istri, anak-anak setia jika tidak ada yang disembunyikan. Contohnya, kadang kita berpikir, wah dia setia karena dia satu rumah, satu mobil, satu kamar, satu kasur, saudara, satu cermin, satu kamar mandi. Tapi bisa tidak setia karena masih menyembunyikan sesuatu. Contohnya, HP masih dikunci, WA, FB masih disembunyikan,
terima telepon masih ngumpet-ngumpet. Lihat WA, Facebook, medsos sembunyi-sembunyi. Keuangan tidak terbuka, ada rekening siluman. Saya tidak tahu rekening siluman itu apa, saudara. Karena bisa aja dunia langsung kepada siapa yang kita tidak tahu. Istri bisa tidak tahu uang suaminya bisa melalang buana kemana-mana. Ada sih di rumah, ada sih di sebelah kita, ada satu kasur, satu cermin, satu kamar mandi, tetapi tidak setia. Saudara dikasih oleh Tuhan, ada uang di kaos kaki, ada uang yang diselip-selipin, tidak terbuka dan tidak transparan, dan juga tidak setia di dalam pikiran. Orang yang di sebelah kita belum tentu dia mengharapkan kita sepenuhnya. Kenapa? Dalam pikirannya, wah, yang sono tadi kayaknya lebih mantep buat istri saya. Ada di sebelah kita, saudara, tapi pikirannya, coba kalau teman yang kantor saya itu jadi istri saya, ya kayaknya rukun banget di rumah tangga saya. Coba kalau yang ada di dalam gereja itu jadi istri saya, pasti rukun rumah tangga. Padahal ada istrinya di sebelah, ada suami di sebelah, tapi pikirannya tidak setia. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan tetap setia. Setia tidak hanya berdampingan, bersebelahan, satu rumah, satu kasur, satu kamar mandi. Tapi setia itu layak untuk dipercaya. Hari ini firman-Nya mungkin cukup keras, saudara. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan, inilah yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam setiap keluarga, rumah tangga, lepas rumah tangga. Karena apa, saudara? Ini tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Kata setia seperti ini hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Ya kalau bersebelahan, saya berpikir waktu itu setia itu, oh dia ada di sebelah saya, selalu menemani saya, betul. Tetapi setia itu adalah apakah engkau dapat dipercaya dalam situasi gelap, dalam situasi ada kesempatan, engkau masih layak untuk dipercaya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Ayub adalah orang yang setia. Kita bisa belajar dari Ayub. Dalam segala permasalahan yang dia terjadi, dia tetap menjadi orang yang setia. Yang kedua, saudara dikasih oleh Tuhan, yang pertama tadi adalah hidup rukun itu harus setia. Yang kedua adalah harus ada kata saling. Saling percaya, saling menerima, saling mengampuni, saling mengasihi adalah hal yang mutlak di dalam keluarga supaya kita rukun. Saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kenapa bisa terjadi perselisihan? Karena merasa, oh saya tidak dibutuhkan di sana. Oh saya yang paling dibutuhkan. Tetapi kita harus punya saling, supaya kita hidup rukun, saling menolong, saling membangun, saling melengkapi, saling memberkati dan menjadi berkat. Itulah yang dirindukan Tuhan di dalam keluarga, supaya hidup rukun di dalam Tuhan.
Istri-istri diberikan Tuhan dalam keluarga untuk menolong suaminya supaya suaminya menjadi maksimal, dan sebaliknya suami-suami diberikan Tuhan dalam keluarga untuk menolong istrinya supaya istrinya menjadi maksimal. Anak-anak diberikan Tuhan dalam keluarga untuk menolong orang tuanya menjadi maksimal. Saudara dikasih oleh Tuhan, harus ada kata saling di dalam keluarga kita. Kalau kita mau hidup rukun, harus ada kata saling, saling mengalah, saling minta maaf. Kadangkala ini yang susah, saudara. Kalau kita udah salah, kita bilang, wah bukan salah saya, malu amat minta maaf. Saudara dikasih oleh Tuhan, saling menolong, saling membangun. Yang ketiga, harus rendah hati. Yang sering terjadi di dalam rumah tangga yang tidak rukun adalah tidak rendah hati, saudara. Kata minta maaf itu harus ada di dalam setiap rumah tangga. Mungkin kita berpikir, nggak minta maaf juga nggak apa-apa, nanti juga bisa baikan lagi. Saudara dikasih oleh Tuhan, yang ditumpuk di sini itu hanya menjadi bom suatu saat nanti. Oleh sebab itu, selesaikanlah setiap permasalahan yang terjadi. Kalau memang kita salah, mari kita minta maaf. Amin. Baik itu suami, baik itu istri, baik itu anak-anak, baik itu mertua. Kalau ini terjadi di dalam rumah tangga, saya yakin rumah tangga kita akan rukun, saudara. Kadang-kadang mertua yang salah tidak mau minta maaf, istri salah tidak mau minta maaf. Akhirnya apa? Muncullah yang namanya masalah ego. Mari kita kalahkan ego kita dengan rendah hati. Amin. Kalaupun kita yang benar, saudara, minta maaf, karena harus saling toh. Kalau dia tidak, ya saya. Supaya rumah tangga itu tetap rukun, saudara. Rendah hati menyelesaikan konflik. Rendah hati untuk membangun kemandirian. Anak-anak, selesaikan konflikmu dengan orang tua. Jangan simpan di dalam hati. Selesaikan. Kalau waktu kau selesaikan itu, maka rendah hati ada di dalam dirimu, dan pasti terjadi kerukunan di dalam rumah tangga. Kenakanlah kasih sebagai pengikat dalam keluarga, sehingga dengan rendah hati bisa menerima kelemahan, kekurangan, bahkan kelebihan satu sama lain. Tuhan sendiri menggambarkan dirinya sebagai Tuhan yang kokoh, tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan tidak berubah. Dalam pernikahan kita mau tetap seperti Tuhan Yesus, tidak berubah. Waktu awal menikah sampai kita menutup mata, kita tidak berubah kepada pasangan kita. Tuhan konsisten dan sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sebelum punya anak, sudah punya anak, sampai punya cucu, tetap sama. Amin. Amin. Amin, saudara. Harus tetap sama. Ini yang harus kita perjuangkan, betul? Sebagai anak Tuhan, ini yang harus kita perjuangkan. Harus tetap sama. Waktu awal kita menikah, sebelum kita punya anak, setelah kita punya anak, setelah tua, kita tetap sama bersama dengan pasangan kita. Sekali lagi, tetap setia. Hendaknya dalam keluarga tetap memiliki cinta yang sama, kasih yang sama, penerimaan yang sama, sehingga anggur manis tetap ada di dalam rumah tangga dan selalu rukun. Karena dalam keluarga tetap konsisten memiliki anggur
yang manis. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini ada terjadi di dalam rumah tangga saudara. Minta kepada Tuhan anggur yang manis, amin. Anggurnya tetap manis di dalam keluarga kita. Kita akan tetap berjuang sampai seumur hidup kita, sampai Tuhan, sampai kita menutup mata, kita tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita. Rendah hati untuk melakukan firman-Nya, taat pada apa yang Tuhan perintahkan, yaitu suami harus mengasihi istrinya, istri harus tunduk kepada suaminya, anak-anak menghormati orang tuanya. Ini perintah Tuhan untuk keluarga-keluarga Kristen, untuk keluarga-keluarga anak Tuhan. Mari kita lakukan sesuai dengan fungsi kita. Kalau pada beberapa waktu yang lalu Pak David membawakan firman, cukup jelas fungsinya masing-masing. Mari kita akan lakukan. Suami mengasihi istrinya, istri tunduk kepada suaminya, anak-anak menghormati orang tuanya. Saya percaya pada waktu kita melakukan ini, rumah tangga kita, keluarga kita akan menjadi keluarga yang rukun, amin. Keluarga yang rukun dan diberkati oleh Tuhan. Karena pada waktu rukun, pada waktu bersama-sama hidup rukun seperti firman Tuhan di Mazmur 133, maka disitulah berkat Tuhan akan dicurahkan. Pada waktu kita rukun satu dengan yang lain, suami, istri, anak-anak, mertua rukun, ipar-ipar rukun, maka berkat Tuhan akan dicurahkan di dalam keluarga. Puji akan nama Tuhan. Biarlah ini menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Apapun yang menjadi kendala saudara di dalam rumah tangga, biarlah Tuhan menjadi prioritas kita. Hiduplah takut akan Tuhan. Setia bukan soal berdampingan, tetapi setia itu adalah apakah engkau layak untuk dipercaya. Dalam kesempatan, apakah engkau memakai kesempatan itu untuk melakukan apa yang tidak diketahui oleh istri, suami, dan anak-anakmu, tetapi engkau tetap pegang teguh pada janji setia sampai akhir. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, biarlah ini menjadi renungan kita hari ini. Hari-hari ini banyak keluarga-keluarga Kristen yang mulai roboh, mulai hancur. Tetapi kita berdoa supaya seluruh jemaat Tuhan di tempat ini tetap berpendirian teguh di dalam Tuhan, dalam satu kasih, satu hati, satu jiwa di dalam Tuhan, dalam pernikahan saudara. Mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Ini keluargaku Tuhan. Mari kita akan bawa ke dalam tangan Tuhan. Saya bersyukur suami saya transparan saudara. HP gak pernah dikunci, padahal jarak kami jauh. Tidak berdampingan, tidak selalu sama, tapi layak untuk dipercaya. Keuangan tidak ada siluman. Dia gak pegang uang. Kalau saudara mau minta uang sama dia, dia pasti panggil saya, karena dia tidak pegang uang. Tapi mau belajar melakukan firman, sehingga rumah tangga kita tetap rukun. Amin saudara. Berjuang, betul. Saya dan suami saya juga berjuang. Tapi kita akan tetap melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Saya tahu semua isi HP suami saya. Suami saya tahu semua isi HP saya. Saya bicara kepada siapa, saya WA kepada siapa, dia tahu. Kemana saya pergi dia tahu. Di mana dia ada, saya tahu. Kalau saudara mau hidup rukun, mari kita mau belajar bersama-sama dengan hal ini. Mari kita akan pujian, ini keluargaku Tuhan. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap
bangkit berdiri bersama-sama. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Katakan ini keluarga-Mu Tuhan. Ini keluarga-Mu Tuhan. Berkati dan lindungi semua. Jagaiku dan seisi rumahku sampai akhir hidupku Tuhan. Sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Singer akan menyanyikan pujian ini. Mari sidang jemaat Tuhan, kita renungkan firman Tuhan ini. Setia melayani pada waktu di dalam rumah tangga. Melayani tidak hanya di dalam gereja saudara, tetapi di dalam rumah tangga saudara sedang melayani Tuhan. Lakukan seluruhnya untuk Tuhan. Dalam setiap kesesakan, pergumulan, kesulitan di dalam rumah tanggamu, tetap setia kepada Tuhan. Bawa keluargamu kepada Tuhan. Jagai doamu kepada Tuhan untuk keluargamu. Ini saatnya kita datang kepada Tuhan, membawa seluruh keluarga kita kepada Tuhan. Firman yang kita sudah dengar dari minggu pertama sampai minggu terakhir ini, kita mau membawa kepada Tuhan. Firman saudara sudah dengar. Mari kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini saudara mengatakan, Tuhan, aku lelah dengan pernikahanku. Sepertinya aku tidak kuat Tuhan dengan pernikahanku. Karena banyak hal yang aku harus lalui. Kesesakan menghimpit pernikahan. Sakit penyakit ada di dalam pernikahan.
dalam keluarga. Saudara, Engkau punya Tuhan yang besar. Bangkitkan imanmu kepada Tuhan. Tuhan, aku lelah dengan suamiku. Suamiku mulai tidak setia kepadaku. Saudara, Engkau punya Tuhan yang besar. Tuhan, aku lelah dengan suamiku yang sudah mulai tidak menghormatiku sebagai istri. Atau suami, aku lelah dengan istriku yang tidak menghormatiku sebagai suami. Atau lelah dengan keadaan ekonomi yang saudara hadapi. Pergumulan lepas pergumulan yang tidak henti-hentinya di dalam rumah tanggamu. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar. Jangan menyerah dengan keadaan keluargamu. Jangan menyerah dengan keadaan rumah tanggamu. Panggil Yesus dan berharaplah kepada Dia. Dia sanggup menggenapinya di dalam hidupmu. Dia sanggup menyelesaikan setiap persoalan kecil yang ada di dalam rumah tanggamu. Kalau saudara butuh doa hari ini, saudara boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Membawa keluargamu kepada Tuhan. Kalau saudara mau mengatakan, Tuhan, aku kurang setia Tuhan hari-hari ini kepada keluargaku, angkat tanganmu juga kepada Tuhan. Kita mau sama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita rindu sidang jemaat Tuhan di tempat ini, keluarganya rukun, diberkati oleh Tuhan. Untuk itulah gerejanya ada, membuat keluarga-keluarga bersatu di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat kepadamu. Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau menolong mereka Bapa. Engkau memegang tangan mereka, menuntun mereka. Roh Kudus, Engkau bekerja di dalam setiap hati, setiap rumah tangga, setiap keluarga. Semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa Tuhan, yang saat ini sedang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Engkau yang tahu persis apa yang mereka alami dan hadapi Tuhan. Mari kiranya Roh-Mu yang kudus, kiranya Engkau Tuhan yang menolong dan memberkati kehidupan mereka. Engkaulah yang menjadi pusat di dalam hidup mereka Tuhan. Dan kiranya turunkanlah berkat-Mu di atas rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini refnya sekali lagi. Ini keluargaku Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Gembala untuk menaikkan doa syafaat dan menuntut kita di dalam doa.
Ajar kami Tuhan untuk tetap setia kepada pasangan kami, tetap setia dengan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kami, tetap setia untuk menjalankan fungsi kami sebagai anggota keluarga. Kami sadar Tuhan, tanpa pertolongan-Mu kami tidak sanggup. Karena di dalam kehidupan kami sebagai satu keluarga, banyak kali ada masalah, banyak kali ada tantangan, dan kami masing-masing dengan keegoisan kami masing-masing mempertahankan keegoisan kami. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu dengan kerendahan hati. Kami mau meletakkan semuanya itu di bawah kaki-Mu. Dan biarlah kehidupan kami saling mengampuni, saling mengasihi, saling menolong satu sama lain, karena Engkau ada di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang ada pada pagi hari ini, bahkan yang ada beribadah di rumah. Tuhan, lawat keluarga kami masing-masing. Pada pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang masih dalam situasi belum pulih Tuhan, tetapi dengan iman kami percaya bahwa Tuhan sedang bekerja memulihkan negara kami, memulihkan keadaan ekonomi negara kami, memulihkan situasi yang ada, memulihkan orang-orang yang saat ini sedang terinfeksi karena virus corona. Dan kami percaya Tuhan sedang bekerja memulihkan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan segera memulihkan situasi kami. Apapun situasi yang dihadapi sidang jemaat pada pagi hari ini, mungkin ada di antara mereka yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, mungkin ada di antara mereka yang sedang sakit, mungkin ada keluarganya yang sedang tidak harmonis, tidak rukun. Tetapi pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengimani bahwa keluarga kami akan dipulihkan, situasi kami akan dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan menyinari melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah dan kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan di dalam Roh Kudus kiranya menyertai langkah-langkah saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.